Setiap orang disidik itu semua udah dinyatakan normal, sehat. Di situ udah jangan luar biasa Pak. Kenapa kok tiba-tiba keluar surat gangguan jiwa? Ini udah luar biasa kejahatan ini. Sadis, kejam ini manusia. Ya kita motong binatang aja kita baca bismillah. Ya. Nah ini manusia dipotong sampai lebih dari binatang. Kejadian itu 25 November ya? Iya benar Pak. Ditangkap pada 25 November, terus proses 19 Februari diperiksa ke rumah sakit. Februari dinyatakan gangguan jiwa aja. Itu selama dia ditahan itu di dalam tahanan dia ngamuk nggak atau gimana kira-kira? Nggak ada dengar kabar begitu Pak. Sekarang begini Pak, kita di tahanan di mana juga nggak tahu. Nggak tahu. Tahan di mana nggak sih? Dipindahin di mana kita nggak tahu. Cuma kemarin polisi bilang katanya udah dihukum katanya 4 bulan di polsek. Bener nggak gitu? Iya penyidik ya begitu. Iya. No WA-nya kata-kata. Kata dia kan begini. Ya kan kata udah sehukum katanya 4 bulan di polsek. Iya. Lah polsek bukan tempat hukum. Polsek cuma buat tahan sementara. Penyidik Kalau kan hukum ngomong. istilahnya kalau dia ditahan anunya blok kapal atau Cipinang atau Sukamiskin itu bareng jalan hukum. Kalau di polsek bukan jalan hukum. Itu bahasa penyidik begitu Pak katanya. Kan udah sehukum katanya 4 bulan di polsek. Berarti ditahan di polsek 4 bulan gitu ya? 4 bulan. Iya. Mana ada orang motong orang 4 bulan ditahan. Jadi yang didengar tuh di sini kayak tersangka semua. Dari kita tuh nggak ada yang diminta-minta. Orang kita boro-boro di sini mau Nggak ada. ngomong. Kita mau ini aja udah dibentak duluan di pengadilan. Nggak boleh bicara. Di kepolisian dipanggil juga nggak dari keluarga? Pas laporan doang ya. Sekali doang, mau laporan, bikin surat laporan. Udah nggak dipanggil lagi. Laporan kejadian? Iya. Iya, lapor kejadian. Setelah itu Udah nggak ada kabar sama Sama sekali. itu reka ulang itu doang. Reka ulang itu doang. Sama pas mau reka ulang katanya di Itu pun polsek. seharusnya saksi doang kan, saksi cuma satu doang di sini anak ya. Kita keluarga mau lihat nggak boleh. saksinya siapa dari anak? Lah, Anak Masda, ya, Masda iya, pelapor, rumahnya dia iya, yang pelapor ya. Anak korban? Kakaknya ini Iya. ya kakaknya. Sekarang kalau namanya reka ulang kan harusnya di TKP. Polsek, Nah ini mah di dalam kamar Nggak ada kabar-kabar lagi. polsek. Ya kita namanya kita percaya sama hukum. Iya begitu Iya, pikiran. kita percaya sama hukum aja udah. Iya. Tahu-tahu kenyataannya begini Pak, kita percaya sama hukum. Ini udah ada permintaan maaf dari keluarga korban gitu ya? Keluarga pelaku ya? Sama Sekali doang. bantu sedikit material gitu ya untuk tahlilan? Iya 1.500.000 Pak. 1.500.000. Iya. Tadi kan dia setelah melakukan itu dia kabur nih Pak nih. Buron dulu. Dia bisa kabur? Kabur, kan kejadian pagi nih. Ini kalau kan dia nggak kepikiran Enggak. kabur. Enggak Pak, enggak kepikiran nyerahin diri juga kan? Iya. Enggak mungkin. Kabur, Itu dia udah kabur kejadian, setelah Pak, dia ya? pulang dulu. Diam sepi. Dia nyerahin diri ini karena anaknya semua ditahan sono di bawah. Iya, semuanya anak di polsek di jaminan. Oh, anak-anak pelaku di Dari bawah. pagi sampai sore Bukan tuh ya, gini, Pak, nih. polsek. Sebelum ini masih almarhum masih ngeletak di sini. Setelah kejadian saya kan datang sini ya, karena rumah saya kan agak jauh juga nih. Setelah dipanggil, kan saya bilang begini, udah ini mah pelakunya nggak ada orang lain. Ya, tadinya awalnya masih pada sepi nih. Yang bingung, Ya, masih siapa? bingung. Siapa gitu? Iya. Belum ada yang tahu. Sebenarnya orang tahu, cuma orang nggak berani. Ngucap. Tuh, Orang ngucap. ngucap. Kalau saya, orang namanya saya keluarga orang tua saya juga masih ya. Makanya saya terang-terangan. Udah Pak, polisi nggak usah repot-repot nangkep orang. Ini pelakunya di rumahnya. Ini orangnya nih. Kan saya gituin. Bapak ngomong gitu? Iya, saya ngomong gitu. Nah, saya ditarik sama polisi nggak tahu namanya siapa. Kata dia, kamu Pak, saya ini keluarganya, anaknya orang yang mungkin tahu, cuma nggak berani kalau saya orang keluarga.
anaknya. Apapun resiko saya harus siap. Kalau seandainya saya tuduh orang nih, saya fitnah orang, saya tahu risikonya gimana. Segituin. Oh. Terus? Nah, mungkin polisi gerak cepat. Anak-anaknya dibawa ke polsek. Berapa orang? Hah? Berapa orang? Berapa orang yang dibawa polsek ya? Pokoknya Keluarga itu. Keluarga, Pak. Keluarga tarik semua. ya. 4 atau 5 tuh. Anaknya 4, istrinya? Iya, mau sama waktu itu istrinya. istrinya di Tangerang. Pulang kan posisinya kan semalam itu pas sebelum kejadian Makanya istrinya bilang yang mau begini, dibunuh. polisi. Oh, istrinya yang mau Malamnya itu istrinya udah mau dibunuh. Nah, ada cekcok masalah keluarga. Nah, jadi istrinya dibawa ke Tangerang sama anak-anaknya. Kalau masalah itu mau kita nggak ini Iya. dah. Iya, Jadi nggak ini apa-apa itu kan jadi fakta ini juga. nggak tahu kenapa kita kaget Iya. kakek saya jadi Sampai korban. kita lagi ya. Pas hari Sabtu kejadian pun istrinya nggak dikasih tahu sama anak-anaknya kalau suaminya ngomong saya nggak tahu istrinya tahu pas keesokannya pas hari Minggunya dikasih tahu sama anaknya. Oh, jadi istrinya masih di sini tuh di Tangerang? Ada di sini. Di sini, di sini. Di sini, Pak. Pulang. Anaknya Kalau 4 tahan dibawa semua ke istrinya, bawah. Iya. kebakaran Polsek gua bilang. bukan ke kita. Motifnya cemburu katanya nih Pak, cemburu apa Pak Mi ke Pak almarhum Pak Mantri ya. Katanya Pak Mantri selingkuh sama istrinya. Itu fitnah yang gak ada buktinya itu Tanya Pak. aja bininya, Pak. Iya, Ya, pasti tanya. iya. Fitnah nggak mengakui. Kita pakai logika yang kita pakai nih. Logika yang kita pakai. Kita nggak usah berandai-andai. Iya. Kita nyatain nih aki-aki bini dia misalnya nih. Ya, bener. Aki ngerapas tanah dia. Bener. Ini mah nggak usah kita berandai-andai. Bener aja udah keanuin. Ya. Ini kan negara hukum. Silakan laporin. Lapor betul. Begitu. Pokoknya apapun alasan dia yang dibuat-buat udah gak bisa diterima sama hukum, Pak. Iya. Yang bisa diterima dia udah melakukan kesalahan, melakukan pembunuhan berencana. Gitu ya udah. Apapun alasannya udah gak bisa terima sama hukum. Kalau emang bener, apalagi ini nggak ada kenyataannya ya. Iya. Seandainya emang nyata nih tanah dia diambil, yang mana? Terus bini dia bini bener ngaku, silakan laporan ke hukum, negara hukum. Iya. Iya, ini kan di sini kan Pak, enggak maksudku ya perihal pembunuh ya kita udah sama-sama sepakat lah itu benar kejadian. Maksudku mau cari relevansi antara apa namanya hasil pemeriksaan sakit jiwanya ini dengan sakit jiwa gitu ya, kita mau sampai di situ dulu Pak. Iya, benar ya. Ini di masalah emang jiwanya ini. Ya itu aja yang kita poinnya kan. Ya pokoknya kita Kalau masalah pembunuhan ya itu udah terjadi, udah Iya. sepakat lah gitu kan. Nah di sini kan yang mau kita teliti Kejiwaannya ini ya. keterangan para Kejiwaannya saksi yang mengarah ke relevansi sakit jiwanya Iya. gitu kan. Nah, di kalau sini pembunuhan segala macam itu memang udah terjadi. terjadi gitu Yang kan. masalah sekarang ini kejiwaannya. Kejiwaannya ini gitu loh. Makanya tadi kan kita juga coba cross check apakah dalam profesinya berladang apa nanam bayam gitu ya. Nanam Ya. bayam tuh emang harus bawa pisau Enggak. apa enggak kan. Dan Kalau namanya petani begituan Pak, cuma sebatas pacul. Iya, Ya, benar, Pak. nah, Benar, itu kan iya. itu kan harusnya faktanya bisa digali dong. Di sini ada berapa banyak yang berprofesi sama kan gitu. Nah, kesemuanya dimintain keterangan nggak? Apa bawa pisau semua kan gitu? Agak ada. Ya, maksudku itu kan Iya. ya kita harus coba iya. ya harus pertanyakan kenapa nggak digali itu ke arah sana gitu kan. Yang kedua, ini kan saksi atas nama ini kan juga dia bersaksi bahwa sering 2 kali ngelihat pelaku sama istrinya itu bertengkar gara-gara cemburu sama korban karena dia itu apa ya, dia anaknya mungkin apa betul gitu kan. Nah kalau ini kan harus dikaitkan lagi, istrinya juga harusnya dijadiin saksi juga tuh. Iya, malah Harusnya, untuk kesana, gitu emang, kan. Pak. Nggak datang pada Udah datang pengadilan. pengadilan. Dia nggak Saya bingung itu Pakai yang pengacara mulu dia, kan Pak. ininya bahwa tidurin ke sama bapak saya. Kan sebenarnya ditanya ya. Ya kalau pengacara kan Masa untuk kagak? pelakunya, kalau saksi itu kan nggak boleh, harus dia sendiri. Iya harus dia sendiri, Ah. nggak hadir malah dia nggak datang. Nah, Yang seperti Jadi semua sebenarnya dia dia yang penting udah ditanya. wakil lima Benernya. pengacara dia. Iya, iya nggak di sini nggak tertulis soalnya nggak ada istrinya tuh nggak ada. Nggak ada tuh mesti yang nggak Makanya saya bilang ada. semua ada kejanggalan. Tapi Makanya istrinya kan ditanya. sekarang surat ini masih nggak yakin apa nih? Yang namanya surat buatan manusia yang nggak bener. Ya kalau yang bener orangnya ya bener,
Kalau orang yang nggak bener ya nggak bener, isinya semua. Karena kita juga nggak pernah nganin ini, nggak pernah ke dalam materi ini. Si Darna sama Tapi di sini ada kejanggalan juga. Maksudnya saksi di sini bersaksi bahwa pelaku sering bertengkar sama istrinya karena cemburu dengan korban. Di sini saksi juga menjelaskan bahwa sebelum membunuh korban, pelaku tuh nggak pernah cerita apapun mengenai permasalahan pelaku sama si korban gitu. Artinya nggak ada konflik juga. nggak ada. Berarti kan nggak pernah diomongin, nggak pernah ada apa gitu. Iya. Sedangkan di sini dalam rumah tangganya itu sebenarnya nama korban udah sering dibawa-bawa nih dalam pertengkaran rumah tangganya dia gitu kan. Jadi pelaku ini juga nggak pernah ada upaya untuk nanya, klarifikasi dan lain-lain gitu kan. Tiba-tiba ngebunuh. Iya, benar Pak. Kecuali kalau ada bukti mata kepala sendiri apa dia lagi kemarin sama berdua ya. Iya. Ini mah cuma Dan itu pun juga kan harusnya diklarifikasi lah gitu kan. Bener nggak gitu. Dan nggak kuat di sini semua. bukan dibunuh juga. Ini kan kita coba kaitkan apa faktanya ya, logikanya ya masuk nggak gitu kan. Dan ini di sini juga disebutkan pisau itu untuk digunakan untuk bekerja di ladang, berkebun, menanam bayam gitu kan. Iya. Nah itu kan perlu diuji juga. Menanam bayam itu ada berapa banyak orang yang nanam bayam di kampung ini. Apakah memang pisau salah satu alat wajib yang harus dibawa gitu kan untuk motong bayam. Nah, Kalau emang dia mah ada tukang serupa nih. Seluruh orang yang ngebon bayam, kangkung dicek semua Pak. Ada nggak bawa pisau? ya. Dari 100 orang ada 2 orang aja, ada 2 orang nih yang bawa. Berarti emang udah wajib. Buat gabungin. Seandainya nih ada 100 orang nih, Motong-motong nggak usah ada 50%. Ya. Ada 1% aja, kecuali keluarga dia. Oh emang dia aja, emang dia dari dulu suka bawa pisau Nah, udah. iya. Orangnya emang begitu. Tapi Emang kalau begitu. seluruh orang bermain ada 1000 nih, 1% ada yang bawa aja nih. Senjata Ya. itu bisa dikatakan udah wajib. Kecuali yang keluarga dia ada. Tahu dari sendiri atau anaknya. Kalau selain itu udah nggak ada. Kalau cangkul, iya 1000 orang ngebon, udah pasti 1000 orang bawa pacul. Karena emang itu yang digunakan Pak. Kalau cangkul mah, kalau dia dibaca, kalau dia dipacul palanya itu spontan namanya. Nah, ini anaknya juga bersaksi tidak pernah mengetahui bahwa pelaku tuh suka berhalusinasi atau hal aneh gitu kan. Ya. Ya, itu kan jadi pertimbangan juga bahwa anaknya aja nggak tahu kalau orang ini suka halusinasi atau enggak atau enggak gitu lah istilahnya kan. Dan di sini juga anaknya juga menjelaskan benar bahwa pelaku tuh baru selesai umroh kemarin kan. Dan betul juga pelaku tuh ngibing atau nari di acara hajatan-hajatan gitu kan. Ya. Nah di sini kan harusnya ada kaitannya nih sama fakta-faktanya gitu. Iya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk diperiksa jadi dia gitu Nah kan. makanya Ya, tapi Makanya Orang aneh gila banget. ngibing Pak. Makanya saya jadi permasalahan Dia ini bisa ngibing. surat ini. Dokter bisa-bisa ngeluarin surat. iya, kalaupun dia gila setelah membunuh gitu kan ya harusnya ada pertimbangan lain ya gitu kan. Iya, saya juga paham. Misalnya begini, waktu dia membunuh normal nih, ya pada sehat normal. Setelah dia melakukan pembunuhan, terus dia depresi gitu. Itu kan harus dipulihkan kejiwaan dia. Iya. Setelah dipulihkan, proses kembali. Tapi ini kan enggak. Emang dari awal dia normal, setelah dia bebas juga normal. Kenapa bisa dibilang? Di sini kan penjelasan dokternya tuh bahwa ketika diwawancara tuh relatif stabil, cuma seringkali bersifat paranoid atau halusinasi, terutama halusinasi pendengaran atau gangguan-gangguan persepsi. Nah itu kan perlu diuji lebih detail lagi ya gitu kan, apakah pelaku betul-betulan halusinasi gitu dalam kesehariannya gitu. Sedangkan saksi-saksi anak-anak itu nggak pernah tahu dia pernah halusinasi. Masa dokter tiba-tiba bisa bilang dia halusinasi? Anak yang sehari-hari sama dia, Iya. yang sehari-hari sama dia aja nggak tahu. Iya. Kenapa kok dokter bisa tahu? Iya, dan dokter, Yang baru kenal. dokter juga kan harusnya punya apa ya, punya prejudice gitu Pokoknya ya. jelas baca dokter udah kebanyakan itu makan duit itu. Iya. Udah kebanyakan makan duit itu dokter. Iya, dokter.
Seharusnya itu dokter juga kan punya kemampuan psikolog ya, bisa tahu ini orang ngomong halusinasi bener apa enggak, apa settingan nih gitu kan, gitu. Itu kan Ya, kalau itu emang datang dari dokter benar-benar ya kita aja orang yang bukan dokter psikologi, kita juga harus bisa pilih-pilih orang ini ngomong betul atau enggak kan gitu ya. Gitu. Jangan ujuk-ujuk dia langsung klaim gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah itu kalau keras dia emang udah karakter, Pak. Emang karakternya udah keras, emang dari keturunan karakternya udah keras. Bukan keras batu aja gitu, bukan kejiwaan, udah karakter. Beda kalau kejiwaan sama karakter mah. jadi mungkin tadi kembali lagi dulu ya sebelum melanjutin, mungkin memang karena pihak keluarga kan juga sudah pakai LBH. Ada LBH, iya. Jadi sebelum aku datang ya berarti Mbak? Iya, udah minta pertolongan saya. Tapi itu orang LBH-nya baru bikin surat kuasanya kemarin. Baru kemarin datang. Baru kemarin datang. Oh, oke. LBH Kesini. dari Kabupaten Bekasi. Perisai Putra Bekasi, Bekasi. iya nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman LBH bisa melakukan upaya hukumnya kan itu. Nanti mungkin ya mungkin dari sisi Tenovi ya juga akan ada upaya, mungkin nggak di bidang itunya ya gitu, karena kan nggak bisa bersamaan Nggak bisa gitu. bersamaan, jadi harus salah satu. Iya, benar. Jadi nanti mungkin dari sisi publikasi. Tadi juga LBH-nya juga Tapi WK. tolong dibantu juga, Pak. Ini mah maksudnya Iya, biar betul semua ini juga. bisa bergerak. Paling bantu up media aja ya deh. Iya, mungkin Di itu ini ya. bisa, Batas kemampuan kita ya. ya, bisa bantu dari sisi opini aja gitu kan. Iya. Jadi untuk upaya-upaya hukum tetap ke teman-teman LBH aja. Iya. Tuh. Paling mungkin kembali ke apa salinan putusan gitu kan. Ya banyak sih kejanggalannya yang Dari segi itunya ya Mas. ya di sini kan disebutkan pelaku itu tidak apa ya tidak memahami resiko perbuatannya gitu kan, yang dalam hal ini saat melakukan itu ya seorang sekampung tahu gitu kan dia ini bukan orang gitu ya. Iya, betul, betul, Pak. Pak. Iya. Gitu. Nah itu kan dan bahkan dalam proses tadi itu pengakuan pelaku juga saat mobil itu kan diinjek dulu lehernya, enak lo gue potong nih. Nah, jadi dia itu udah tahu ngotong orang gimana gitu ya. Jadi kalau dibilang dia nggak tahu resikonya ya agak kurang pas gitu ya. Perihal dia kurang cakap dalam menjalani proses hukumnya juga itu mungkin perlu diajukan perbandingan gitu, mungkin dari sisi keluarga, dan nanti mungkin teman-teman LBH bisa menghadirkan ahli psikologi forensik dari swasta gitu kan ya seperti apa nanti dari teman-teman LBH aja gitu ya, seperti apa. Memang kalau saran dari kita sih kalau bisa diajukan itu ahli sendiri gitu ya, ahli dari swasta lah gitu ya kan, untuk perbandingan. Tapi dalam keadaan begini juga ya kita minta bantuan ini juga, maksudnya biar jangan sampai nanti Kasusnya hilang. Enggak sih, kasus nggak bakal hilang, percaya aja gitu Iya, kan. saya takutnya Pak, iya. Bapak nggak bantu gitu, takutnya kurang kuat gitu Pak. Pasti ada jalan lah Bu ya gitu kan. Cuma memang itu kan ada porsi-porsinya gitu, pihak-pihak yang memang melakukan dalam upaya apa gitu ya. Kita nanti dalam porsinya aja gitu ya. Jadi supaya nggak tumpang tindih gitu, justru malah tumpang tindih. Nanti miskomunikasi juga sama LBH-nya. Gitu, karena kan kuasa itu kuasa khusus ya, itu nggak boleh dicampuri tanpa kesepakatan juga gitu. ya makanya kita juga minta tolong di Iya. bagaimana cara biar bisa Ya mungkin dari sisi kapasitas Publikasi Mas. ya publikasi media dari yayasannya Tenovi gitu kan. Iya. Gitu. Ya, nanti kita bantu up dari sisi itu ataupun dari sisi-sisi lain yang memang nggak mengganggu legal actionnya teman-teman LBH gitu kan.
paling itu sih. Mungkin nanti selanjutnya Dikomunikasikan lagi aja mas. Dikomunikasikan. Caranya apa gitu. iya gitu. Jadi kalaupun Apa yang LBH sampai ke sini kita informasi di situ ya. boleh ya, jadi kita kawal apakah Iya, betul-betul maksudnya biar dikawal gitu. ya betul-betul teman-teman ini memperjuangkan sesuai faktanya gitu kan. Nanti kita bantu dari situ gitu kan. Kalaupun memang perlu ada koreksi, nanti kita bantu kasih saran doang gitu ke keluarga atau ke perwakilan keluarga bapak mungkin kan. Makanya ya kasus ini kita juga minta, bukannya 1-2 orang kita minta bantuan ini ya, maksudnya kalau emang ada LBH yang menangani nih ya kita juga minta perlu bantuan pengawasan. Ya boleh kalau seperti itu. Iya. Fungsinya mungkin bisa ya pengawasan dari sisi media, publikasi dan lain-lain. Karena emang kan surat kuasanya udah sama Iya. dia nih. Iya. Iya. Makanya ya Makanya kita tadi- minta bantu pengawasannya aja dan Iya. Iya. jalan prosesnya apa gimana. Ya, Itu aja dari aku sih mas. ya, oke. Sudah. Ada lagi bapak yang mau disampaikan Ya udah pak? cukup Bu ya. Cukup insya Allah hari ini tayang ya pak yang kemarin ya. Oh iya. Biar nanti Iya teh. biar dikawal nanti. Ntar kita bantu bagi. Ya itu aja sih. Di YouTube juga ya teh? Iya itu juga ya semuanya. Nanti kita share kembali ya mbak. Iya. Lagi. Oke dari aku itu aja mas. Iya. Aku sih selalu minta tolong bantu viralkan. Semoga keadilan ditegakkan dan saya pun di sini ya mempunyai porsi dalam membantu. Kita ikhtiar lah. Semoga dimudahkan sama Allah. Dan nanti aku nggak tahu jalannya seperti apa karena bukan kuasaku juga dalam menangani kasus ini. Ya nanti kita lihat hasil seperti apa. Sekali lagi gunakan sosial media juga dengan cara apa? share video ini sebenarnya di Instagram, di WhatsApp Story atau di mana aja dan share supaya kita bisa kawal bersama-sama. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Pokoknya kita minta dibantu ya sampai selesai dah. Iya, iya Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, yaudah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.